Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali men-sharingkan satu topik atau informasi yang sangat menarik ya. Karena bagi saya juga ini merupakan sebuah hal yang baru, yaitu fenomena yang disebut dengan commodity super cycle. Apa itu? Nanti silakan teman-teman simak video ini dari awal hingga akhir. Ya, jadi karena saya juga cukup penasaran, cukup curious, jadi saya akan gali informasi ini lebih lanjut dan sudah saya rekap serta saya sharingkan ke teman-teman semua melalui video YouTube ini. Oke, namun sebelum mulai saya akan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya bagi teman-teman yang menonton video ini, bahwa pada dasarnya saya tidak ada tujuan apapun untuk mengajak melakukan pembelian ataupun penjualan saham yang saya sebutkan pada video ini, dan juga adalah wajib bagi Bapak Ibu dan teman-teman sebagai viewers daripada video ini untuk melakukan konfirmasi analisa mandiri untuk seluruh informasi yang saya sampaikan. Saya juga sangat menyarankan agar teman-teman tidak melakukan skip video ini agar bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan secara lengkap. Saya juga mohon dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini, serta like, share video ini, dan put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Ataupun teman-teman bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana cara khusus pada channel Telegram ini saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, jadi pada mulanya kenapa saya tertarik ya, yaitu ketika saya membaca sebuah berita, yaitu sebagai berikut pada 11 Februari 2021, di mana JP Morgan sebagai salah satu bank terbesar, analis bank terbesar yang secara umum ya ini risetnya dipercaya tentunya oleh seluruh dunia, ini mengatakan bahwa kedepannya ini akan segera terjadi yang namanya new super cycle, ya sebuah era commodity super cycle di mana harga komoditas dunia itu akan bergerak naik dengan sangat tinggi, ya. Dimana berdasarkan histori yang dari sebelumnya selama 100 tahun terakhir ini sempat terjadi namanya super cycle sebanyak 4 kali, ya, dimana terakhir di tahun 2008 ini terlihat bahwa ini pola-polanya semua hampir sama teman-teman ya. Jadi cukup mirip antara kejadian super cycle sebelumnya dengan super cycle yang sebelumnya lagi seperti itu. Jadi kalau melihat kesamaan tersebut, maka JP Morgan mengambil kesimpulan atau memproyeksikan prediksinya bahwa kedepannya ini akan segera terjadi namanya new super cycle, ya, di mana harga komoditas itu akan bergerak naik dengan sangat tinggi, di mana terlihat kondisi yang hampir sama seperti yang terjadi saat ini, yaitu ketika terjadi pemulihan ekonomi. Jadi ini adalah sebuah kata kunci di mana terjadi pemulihan ekonomi yang sangat cepat, ya, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan moneter yang sangat longgar. Oke, nah sekarang kita lihat lagi informasi lainnya yang saya dapatkan ya. Jadi di satu sumber website yang sudah saya dapatkan, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada linknya di bawah sumbernya, bisa langsung baca langsung di sana jika memang ingin. Maka kalau kita lihat historinya teman-teman ya, ini komoditi super cycle terjadi di awal tahun 1926 ya, ini adalah komoditi super cycle yang pertama 1926 sampai dengan 1929. Memang cukup pendek, namun ini peningkatan harganya cukup signifikan ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi juga pada saat itu kondisi di mana perbankan itu memberikan pinjaman lunak. Jadi pinjaman-pinjamannya dipermudah, kemudian ada diperingan dalam hal investasi, intinya juga diberikan akses ataupun pendanaan kepada pengusaha-pengusaha dan khususnya untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Ya, karena ini merupakan kunci kebangkitan ekonomi seperti itu. Nah, ini juga dilakukan di tahun tersebut. Ya, jadi ini merupakan ciri-ciri ketika sebuah kondisi pemicu komoditi super cycle akan terjadi. Ya, meskipun di tahun 1929 itu akhirnya kemudian diikuti dengan penurunan harga komoditas yang sangat tajam, karena memang negara dunia ini berperang ya dalam World War II ya, 15 tahun kemudian terus mengalami penurunan. Namun fenomena ini kembali terjadi lagi tahun 1970-an ya, dimana ini menariknya didahului dengan adanya peningkatan ekonomi yang luar biasa ya, rapid economic growth yang dimulai tahun 1960-an. Jadi sejak mengalami perang kan semua ekonomi dunia ini mengalami penurunan ya. Namun sejak saat itu mulai kembali mengalami pemulihan yang dimotori oleh kebijakan fiskal yang expansionary ya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kebijakan fiskal yang pro pengusaha seperti itu ya, pro kebangkitan ekonomi seperti misalkan penurunan pajak ataupun kemudahan peminjaman ya, ataupun penundaan pembayaran dan sebagainya. Ini tentu akan mendorong ya. Jadi ketika ekonomi itu terdorong meningkat tinggi, maka ini tentu akan memicu konsumsi rumah tangga ya, yang otomatis nanti akan kedepannya memicu konsumsi energi. Ya, analoginya seperti apa sih? Ya sederhana saja sih. Kalau misalkan rumah tangga itu memiliki uang, ya mereka mungkin akan membeli kendaraan kan seperti itu, kendaraan mobil misalkan.
otomatis akan meningkatkan konsumsi daripada minyak. Nah, ini salah satu cirinya atau salah satu analogi yang bisa kita pakai, yang bisa kita simpulkan dalam hal memperkirakan fenomena ini akan kembali terjadi. Ya, seperti yang pada cat sebelah kanan, ini 1970-an, ini terjadi sampai dengan 1980-an ya, itu mengalami peningkatan, ini meningkat signifikan ya harga komoditas. Nah, kemudian di era berikutnya ya, di tahun 2000-an, 2000 sampai 2008 peaknya ya, ini juga kembali terjadi. Ya, namun memang ini agak sedikit berbeda ya, dimana saat itu trennya adalah negara-negara yang sedang berkembang, itu secara massal ini trennya dalam melakukan nasionalisasi aset mereka. Ya, dimana ini tentu menyebabkan terjadi penurunan minat investasi asing ya ke dalam negeri tersebut. Yang akibatnya secara perlahan menimbulkan terjadi namanya global supply disruption ya, ataupun kekurangan supply seperti itu ya, yang mengakibatkan harga menjadi bergerak naik ya, harga komoditas bergerak volatile ya, karena bagaimanapun negara akan terus berkembang, namun apabila minat investasinya yang menurun ya, minat investasi barunya menurun, otomatis akan menurunkan supply, sehingga tentu akan mengakibatkan terjadinya gap dan menyebabkan harga komoditas mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada chart yang bagian sebelah kanan. Di 2000 sampai 2008 terjadi juga kembali lagi komoditi super cycle, sehingga timbul lagi kenaikan harga komoditas. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 ya fase komoditi super cycle yang pernah terjadi. Pertama dari 1926 sampai 1929 adalah fase komoditi super cycle pertama yang terjadi meskipun singkat, namun ini peningkatannya cukup besar ya, sangat besar, sebelum akhirnya terjadi namanya Great Depression ya, di mana harga komoditas kembali drop sangat luar biasa seperti itu. Nah, yang kedua adalah tahun 1970-an sampai 1980-an, di mana ini didahului dengan adanya rapid economic growth atau peningkatan ekonomi yang sangat tinggi ya, dimana kalau saya perkirakan ini dari JP Morgan dan Goldman Sachs juga mungkin menganalogikan itu ya, dengan kondisi post pandemic yang saat ini terjadi ya, ini kemungkinan besar akan negara-negara itu ya akan memasuki fase rapid economic growth. Nah, mungkin ini menjadi trigger bahwa harga komoditas dunia akan mengalami peningkatan, karena otomatis ini akan memicu konsumsi rumah tangga yang akan memicu konsumsi energi. Sedangkan di bagian nomor 3 di 2000 sampai 2008, di mana pada saat itu terjadi tren kebijakan nasionalisasi, ini mungkin tidak akan berulang lagi sih ya, karena kita ketahui bersama bahwa perubahan industri sudah terjadi ya, sekarang ke industri 4.0, otomatis ini sudah berbeda sih ranahnya. Namun ada satu cerita menarik yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya ya, dimana pada tahun 2000-an tersebut ya, yang menjadi drivernya itu adalah China dengan semuanya. Jadi bukan pemicunya bukan pelonggaran monetary, tapi lebih ke ekonomi Cina yang memang pada saat itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman bisa flashback lagi ke pertumbuhan ekonomi Cina di tahun 2000 sampai 2008, di mana memang di situ mereka memang memboost ekonomi mereka meningkat dengan sangat cepat sekali, bahkan sampai double digit kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi ini otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap energi dunia serta raw material. Ya, di mana Cina benar-benar sangat membutuhkan ya komoditas-komoditas dunia, itu kebutuhannya sangat besar, menyebabkan harga-harga komoditas dunia ini bergerak naik sangat tinggi, sehingga kita bisa menikmati ya kenaikan itu pada tahun 2002 sampai 2014. Jadi memang meskipun 2008 itu mengalami krisis dunia, namun sejak itu 2009-2010 Cina juga kembali memboost ekonomi dia, sehingga harga komoditas khususnya juga tetap mengalami peningkatan sampai 2014. Ya, terlihat pada gambar chart yang di bawah ini. Ya, jadi peningkatan permintaan terhadap iron ore, semen, copper, aluminium, zinc, dan juga crude oil, ini semuanya mengalami peningkatan dikarenakan Cina ya, ekonominya yang bertumbuh dengan cepat. Namun sedikit menjadi catatan bahwa kemungkinan besar hal ini tidak akan terulang lagi sih ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Cina kan sedang dalam fase penurunan ya. Jadi mereka pertumbuhan ekonominya sudah tidak secepat dulu ya, dan kondisi juga semakin terpuruk ketika terjadi pandemi Covid, meskipun tetap akan adanya surprise effect ke depannya kalau kita lihat ya, setelah pandemi Covid ini berlalu ya, otomatis pasti akan terjadi peningkatan, karena bagaimanapun masyarakat selama ini melakukan pengereman konsumsi mereka, spending mereka direm, namun ketika dirilis ekonominya kembali dibuka lagi lockdownnya, otomatis konsumsi mereka meningkat. Hal ini juga sudah terjadi sih di Cina. Jadi kemungkinan besar akan ada lompakan lagi di ekonomi mereka yang mungkin juga bisa memicu peningkatan terhadap energi, karena bagaimanapun Cina tetap masih dalam tahap untuk berkembang ya, mengembangkan negaranya menjadi lebih maju lagi. Nah, kalau kita lihat dari sisi historinya ya, dari kejadian-kejadian sebelumnya, histori super cycle sebelumnya, ini tentu kita bisa lihat bahwa ini didorong oleh berbagai macam kejadian luar biasa ya. Biasanya adalah ekonomi, political, government policies, penemuan teknologi baru dan sebagainya ya. Namun ada dua ciri yang paling
umum teman-teman semua ya, yang paling terlihat yang selama ini terus terjadi, yaitu kebijakan akan adanya high liquidity growth dan juga negative real interest rate. Jadi kalau menurut penelitian IHS ini ya, selama 20 tahun terakhir yang menyebabkan terjadinya super cycle ini adalah dua faktor ini teman-teman semua ya. Jadi selalu didahului dengan dua faktor ini, yaitu high liquidity growth dan juga negative real interest rate. Di mana di semua bank sentral dunia ini sangat melonggarkan kebijakan moneter mereka. Ya, jadi terus-menerus mencetak uang sehingga mengakibatkan kurs mata uang mereka mengalami pelemahan yang menyebabkan ekspor mereka berpotensi meningkat ya. Jadi trade mereka mengalami positif, trade balance mereka, serta kondisi di mana real interest rate itu mengalami negatif. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan informasi yang saya peroleh, yaitu US Inflation Rate History and Forecast ya. Ini kita jadikan Amerika Serikat sebagai reference kita pada ulasan kali ini. Ini kalau dilihat ya, di 2018 sampai 2023, kalau 2021 sampai ke depannya itu adalah forecast ya. Yang dimaksud dengan negatif real interest rate adalah kondisi di mana inflation itu lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank sentral teman-teman semua ya. Dalam kondisi adalah the Fed, di sini inflasinya diperkirakan akan meningkat karena 2021 adalah fase ekspansi ya, dengan harapan pandemi COVID ini bisa segera berlalu dengan rilisnya vaksin. Ini sehingga diperkirakan akan masuk kembali dalam fase ekspansi sehingga menyebabkan inflasi meningkat ke 1,8 dengan kebijakan suku bunga yang masih berada pada level 0,25% pada saat video ini saya buat ya. Akibatnya kalau 0,25 dikurang 1,8 akibatnya adalah negatif ya. Nah, kondisi negatif seperti ini sangat menguntungkan untuk para borrowers teman-teman semua ya, para peminjam. Ya, jadi dengan mereka memiliki cost of fund yang rendah, namun mereka bisa menjual produk mereka lebih tinggi, tentunya akan menguntungkan mereka secara langsung, seperti itu ya. Ya, ini yang disebut dengan kondisi negatif interest rate yang menjadi salah satu pemicu terjadinya komoditi super cycle berikutnya. Nah, faktor yang kedua yang tadi disebutkan di depan adalah namanya high liquidity growth, ya, di mana di kebijakan bank sentral dunia adalah melakukan pencetakan uang atau memberikan stimulus ya dengan cara membeli mungkin surat utang yang beredar ya, mengakibatkan uangnya beredar sangat banyak sekali yang secara langsung akan menurunkan ya kurs mata uang mereka terhadap mata uang negara lain. Ya, akibatnya apa sih? Ini sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan produk mereka ya, meningkatkan impor dari produk mereka. Karena dengan mata uang yang lebih rendah otomatis akan memicu pembelian produk dari negara-negara lain ya, sehingga ekspor mereka akan meningkat. Ya, seperti itu. Jadi akan memicu investasi dalam negeri, pengusaha-pengusaha dalam negeri untuk kembali berusaha dan menjual produk-produk mereka. Seperti itu. Ini adalah satu kebijakan pelonggaran monetary ya yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika khususnya ini. Nah, dengan dua faktor ini sudah terlihat ya, sudah terjadi namanya high liquidity growth dan juga negative real interest rates yang menjadi pola super cycle, yang menjadi potensi super cycle berikutnya. Nah, saya juga menemukan di website ft.com ini menarik sekali ya, seorang veteran analis dari Goldman Sachs ya. Jadi JP Morgan sama Goldman Sachs ini merupakan the biggest bank ya, yang secara risetnya itu dipercaya oleh dunia, yaitu Jeffrey Curry. Ini menjadi salah satu key voice pada saat terjadinya kenaikan harga oil yang sangat luar biasa di tahun 2003 sampai 2014. Ya, ini memperkirakan bahwa harga oil sini akan kembali berpotensi ya naik di atas $80 US per barel, bahkan sampai $100 US per barel seperti itu ya. Namun mungkin kali ini China sudah tidak menjadi trigger utama karena mungkin besar mereka sudah tidak menjadi China yang dulu, yang sebelumnya yang 2000-an yang menjadi China yang energi hungry ya. Jadi maksudnya sangat-sangat butuh akan komoditas itu sangat luar biasa. Karena saat ini fasenya sudah berbeda ya untuk China ya. Namun lebih kepada stimulus daripada berbagai macam negara yang dilakukan seperti saat ini, seperti yang terjadi di Amerika maupun juga terjadi di Indonesia ya. Berbagai macam stimulus fiskal, stimulus moneter dengan suku bunga rendah, dengan berbagai macam penurunan pajak, keringanan pajak, ya, penerimaan kayak seperti misalkan sekarang adalah DP 0% untuk kendaraan, DP 0% untuk perumahan dan sebagainya. Intinya adalah kebijakan moneter ataupun fiskal yang longgar untuk memicu konsumsi, ya, karena ini merupakan jalan paling cepat, ya, karena dengan memicu konsumsi otomatis akan bisa memicu efek multiplier yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalkan analogi kita adalah rumah tangga kembali spending, otomatis kan produsen-produsen akan kembali mendapatkan untung, yang otomatis akan membantu mereka untuk kembali menggerakkan produksi mereka dan bisa melakukan ekspansi, yang tentu secara tidak langsung nantinya akan meningkatkan kebutuhan akan energi. Dan hal ini sudah terjadi ya, dengan didukung dengan kesuksesan vaksin yang saat ini saya lihat masih cukup sukses ya, sampai saat ini masih berjalan dengan sangat baik, sehingga mengakibatkan demand dari harga oil yang tadinya sempat sampai posisi minus ya, sekarang sudah bergerak naik kembali ya, sampai menyentuh $60 per barel seperti itu.
Jadi ini mungkin menjadi sebuah trigger ataupun sebuah clue bahwa kedepannya akan terjadi lagi namanya commodity super cycle ya. Karena ini baru dimulai ya, nanti ketika benar-benar ekspansif ya. Saat ini kan kondisi ekonomi dunia benar-benar down sekali ya, GDP-nya pada minus semua. Ya nanti kalau misalnya sudah mulai bertumbuh ekspansif, tentu akan dipercaya akan terjadi lonjakan konsumsi. Karena supply bagaimanapun saat ini untuk di industri migas sendiri itu sangat-sangat limit ya. Jadi mungkin ketika nanti demand melonjak tiba-tiba, ini akan terjadi gap seperti itu. Nah, di sini dia perkirakan bahwa harganya akan bisa meningkat sampai $100 per barel dengan kondisi di mana konsumsi meningkat namun tidak diikuti dengan supply ya, karena memang selama beberapa tahun belakangan ini sebelum terjadinya pandemi pun industri migas sudah mengalami slowdown ya. Jadi memang investasi baru di bidang ini itu cukup kecil sekali, sehingga mengakibatkan ini bisa berpotensi menjadi gap yang akan meningkatkan harga-harga komoditas. Termasuk satunya adalah oil ya, yang memang merupakan komoditas energi primadona di dunia nomor 1 ya. Jadi oil ini menjadi reference. Nah, kalau kita perhatikan ada satu catatan di sini ya, yang disebutkan juga bahwa mungkin era super cycle kali ini mungkin tidak akan selama sebelumnya ya. Jadi mungkin kalau kita tadi ya di tahun 1970 sampai 1980-an yang kemungkinan akan berulang lagi karena ada fase rapid economic growth setelah pandemi Covid ini, itu mungkin tidak akan berlangsung 10 tahun lah ya, seperti itu. Jadi diperkirakan itu mungkin hanya akan berlangsung sampai dengan 2025 ke atas itu sudah mulai akan flat ya, tapi masih oke lah kalau menurut kita ya. Dari 2021 sampai dengan 2026 masih ada sekitar 5 tahun lebih ya, seperti itu. Jadi mungkin kita masih bisa menikmati itu. Kita harapkan ini mungkin bisa segera terjadi. Meskipun perlu sebuah catatan khususnya untuk Indonesia sendiri sebagai negara net importir minyak, secara langsung ini akan membawa efek yang tidak bagus. Namun tentu ada efek-efek lainnya yang bisa membantu kita meredam itu dan mendapatkan keuntungan dari ini ya. Nanti bisa disimak di slide berikutnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini seperti saya bilang tadi, oil adalah referensi utama, tentu juga akan diikuti dengan kenaikan pada harga komoditas lainnya. Makanya disebut dengan commodity super cycle ya. Dimana menariknya hal ini sudah terjadi saat ini teman-teman semua ya. Untuk timah, nikel, koper ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan ya. Terlihat pada chart yang saya gambarkan ini. Di mana ini memang akan terus-menerus terjadi ya, kondisi gap antara supply dan demand ya, antara berbagai macam komoditas ini akan terus-menerus terjadi. Namun menariknya adalah ini oil sebenarnya adalah menjadi reference utama, namun memang fenomena saat ini oil sedikit tertinggal ya. Nah, kalau kita di sisi chart sebelah kiri itu ketika harga oil mengalami peningkatan ya, yang garis orange itu diikuti dengan peningkatan harga logam dan juga harga coal. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Meskipun mungkin memang harga oil mengalami peningkatan yang secara langsung akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi Indonesia secara khususnya, namun dengan peningkatan harga logam dan juga harga coal khususnya ini juga mungkin bisa membantu atau memberikan keuntungan lain ya bagi Indonesia yang bisa mengcover penurunan harga minyak ini. Ya, kita harapkan tentu pemerintah bisa menangkap peluang dengan baik sehingga bisa mengelola kebijakan fiskal mereka yang bisa membawa pertumbuhan GDP kita ke depannya. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah saya temukan fenomena di mana copper ini merupakan salah satu komoditas yang modelnya ataupun kenaikan harganya harusnya beriringan ya. Dari sisi historikal ini dengan oil ini sangat erat sekali. Namun saat ini copper sudah naik duluan teman-teman ya. Copper ini adalah tembaga, sudah naik duluan. Jadi mungkin diyakini ke depannya ini pasti akan disusul oleh oil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Tentu dari sini teman-teman sudah memiliki insight apa-apa saja saham yang akan diuntungkan dari ini ya. Oke. Nah, yang kita bahas produk turunan minyak ya. Kenapa saya bahas minyak? Karena memang ini yang menjadi fokus kita dari sisi era commodity super cycle, karena ini yang menjadi reference utama sebagai primadona energi di dunia ya. Nah, ini saya informasikan bagi yang belum mengetahui ya, produk turunan minyak itu sangat-sangat banyak sekali ya. Ada LPG ya, khususnya adalah campuran antara minyak dan gas, gasolin atau BBM sudah pasti menjadi bahan bakar minyak kendaraan, kerosin, kemudian juga minyak diesel, industrial diesel oil, residual fuel oil. Ya, jadi hampir seluruh sektor itu menggunakan minyak. Ya, yang menarik adalah seperti misalkan di poin nomor 11 ini, yaitu petroleum coke ya, disebut juga dengan green coke yang digunakan pada proses pelelehan metal pada industri pengolahan logam. Jadi bisa dibayangkan nih ya, ketika pabrik itu jalan, ketika pembangunan itu jalan, infrastruktur itu jalan ya, semuanya membutuhkan logam tentunya kan, dan logam ini pada saat proses pengolahannya membutuhkan minyak. Jadi sudah pasti kalau minyak itu mengalami peningkatan, maka harga-harga logam juga kemungkinan besar akan mengalami peningkatan seperti itu. Nah, yang poin nomor 12 juga menarik ya, yaitu carbon black, di mana ini juga digunakan pada saat pembuatan ban kendaraan maupun pada industri karet seperti itu ya. Jadi mungkin dari sini teman-teman sudah memiliki pandangan tentang saham apa yang akan terdampak dari para peningkatan harga oil ini ya. Jadi memang kita arahnya ke sana. Kemudian produk petrokimia udah pasti, produk-produk turunan daripada minyak seperti etilen, propilen, dan juga pembuatan
produk plastik ya, polietilen juga berasal dari minyak juga, ya tentu juga akan berdampak pada yang diakibatkan peningkatan harga minyak ini ya. Jadi memang hampir seluruh sektor itu terdampak dari peningkatan harga minyak. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini saya coba rekap ya dari watchlist yang saya miliki, saham-saham apa saja yang terkena dampak komoditi super cycle, baik yang negatif maupun yang positif. Ya, namun sekali lagi perlu saya informasikan bahwa ini adalah dampak yang saya asumsikan dari beban pokok mereka ya. Jadi satu faktor saja, di luar dari faktor efisiensi dan di luar daripada faktor manajemen itu sendiri ya, strategi perusahaan untuk meningkatkan laba mereka. Nah, kalau kita perhatikan di sini tentu ya, saya sebutkan di depan adalah sektor yang berkaitan dengan kenaikan harga oil ya, yang merupakan yang menjual ataupun mengolah produk-produk turunan daripada oil. Ya, seperti misalkan TPIA, BRPT yang menjual produk petrochemical tentunya ya. Kemudian ADMG dengan produk ethylene glycol mereka, polyester. Kemudian juga Poly, YNDR, SLI, PBRX yang memang dalam bidang tekstil garment. Ini juga berkaitan karena peningkatan harga polyester yang diproduksi dari bahan dasar minyak seperti itu. Kemudian juga Gajah Tunggal sama Masa yang tentu sebagai pabrik bahan kendaraan bermotor juga pasti akan berimpact ya, karena harga karet juga meningkat, otomatis juga akan meningkatkan biaya produksi daripada bahan kendaraan bermotor. Kemudian juga industri dasar seperti SMGR, INTP, SMCB, SMBR ya, memang yang saya ketahui ini cost of production mereka dengan penggunaan minyak itu cukup tinggi ya. Nah, yang menarik adalah Inco, Tin sama Antam ya. Di sini saya berikan highlight warna merah. Saya katakan juga dampaknya adalah negatif to netral. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena tadi saya sebutkan di depan ya. Kenaikan harga oil tentu akan meningkatkan beban produksi. Namun di sisi lain tentu juga akan berefek pada peningkatan harga komoditas yang saat ini sedang terjadi sebenarnya. Ya, nanti kita lihat kembali nih bagaimana Tins, Inco sama Antam mengelola atau mengambil peluang ini. Ya, apabila mereka mampu meningkatkan revenue mereka serta tetap melakukan efisiensi yang baik, tentu bisa menjaga ya dampak kenaikan harga oil itu terhadap laba mereka. Seperti itu. Nah, industri lainnya juga banyak ya, seperti misalkan industri plastik kayak PBID, itu juga pasti akan kena gitu ya. Transportasi kayak Bluebird juga pasti akan kena. Industri otomotif seperti misalkan Astra International, Indomobil, dan juga industri dasar seperti misalkan juga Arna atau mungkin Krakatau Steel, itu juga pasti akan berimpact juga ya. Jadi kembali bagaimana perusahaan atau manajemen perusahaan mensiasati hal ini ya. Nah, di luar daripada dampak negatif terhadap ongkos produksi, tentu ada juga saham-saham yang akan mungkin memiliki dampak positif ya. Nah, sebagai berikut itu Elsa dan Akra yang merupakan dua emiten yang bergerak dalam bidang jasa distribusi migas. Khususnya Elsa sendiri juga ada jasa kontraktornya ya, jadi main bisnis mereka. Jadi positifnya dari mana sih teman-teman semua ya? Dari peningkatan revenue ataupun sales mereka. Ya, jadi kalau industri mengalami peningkatan, otomatis pasti demand-nya juga akan meningkatkan, kebutuhan akan kontraktor migas, kebutuhan akan distribusi migas, ya, peningkatan BBM dan sebagainya, konsumsi peningkatan jumlah kendaraan otomatis akan memicu konsumsi migas, itu pasti akan memberikan dampak positif ya. Jadi secara environment sudah mendukung kalau misalkan nanti oil meningkat, ini para perusahaan-perusahaan komoditas oil khususnya ya, yang saya tahu merupakan industri terbesar di dunia, ini akan memiliki uang sehingga tentu akan kembali bergairah untuk melakukan investasi baru yang akan menguntungkan para kontraktor-kontraktor migas yang ada di dunia, khususnya di Indonesia adalah Elsa, seperti itu. Nah, kemudian Medco sendiri juga sebagai salah satu owner daripada oil and gas juga tentu akan diuntungkan ya, karena harga penjualan mereka akan mengalami peningkatan, otomatis mereka bisa memperbaiki struktur neraca mereka dan juga bisa berkembang lagi. Ya, di sisi lain, selain oil, ini juga akan berdampak positif terhadap harga gas ya, seharusnya seperti itu. Ya, kalau harga oil meningkat sangat tinggi, otomatis para konsumen akan kembali melirik alternatif energi lainnya seperti misalkan coal dan juga gas. Salah satunya adalah mungkin akan berpotensi menaikkan harga gas. Meskipun untuk pegas sendiri perlu sedikit catatan bahwa ini dikontrol oleh pemerintah ya. Jadi ini perlu memperhatikan bahwa harga itu benar-benar di capping oleh pemerintah. Jadi harusnya sih ada way out untuk ini ya. Nanti mungkin kita harus tunggu kebijakan ke depannya yang bisa berdampak positif terhadap pegas maupun raja dari sisi sektor saham perusahaan gas. Dan kalau misalkan yang lain itu perusahaan coal, ini menurut saya sudah pasti sih. Ya harusnya kalau harga oil itu mengalami peningkatannya tinggi, harusnya harga coal juga tidak dalam harga yang saat ini ya, mungkin lebih tinggi. Secara normal sebenarnya kondisinya adalah harga oil harusnya lebih tinggi daripada harga coal. Ya namun beberapa tahun ini kondisinya terjadi agak berbeda sedikit ya. Namun tentu dengan kenaikan harga oil yang makin tinggi, ini tentu akan memicu peningkatan harga coal dan ini sudah terjadi sebelumnya ya. Ini fakta yang sedang saya sampaikan seperti itu. Jadi tentu kita harapkan juga ini akan menjadi kompensasi tambahan terutama untuk Indonesia ya. Dari sisi pendapatan domestik brutonya akan mengalami peningkatan seperti itu. Dan tentu yang paling diuntungkan sebenarnya adalah namanya perusahaan konsumer. Karena kalau perusahaan komoditas ini bertumbuh, otomatis akan memicu konsumsi. Dan setiap stimulus itu paling utama adalah tujuannya memicu konsumsi, karena konsumsi ini benar-benar multiplier effect ya. Semakin banyak orang yang spending ya,
spending uang mereka untuk membeli berbagai macam produk, tentu akan memicu keuntungan bagi para produsen yang akan bisa membawa lagi efek yang lebih besar ya terhadap ekspansi ya, karena kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan komoditas sendiri ini merupakan perusahaan yang padat karya, padat modal. Jadi kalau mereka bisa untung, tentu akan bisa memberikan keuntungan bagi para karyawannya ya, para related party mereka tentu akan bisa membawa dampak yang sangat besar ya, karena konsumer merupakan salah satu tujuan akhir. Jadi dengan adanya konsumsi, ekonomi bisa bergerak seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk tekan like dan juga put komentar teman-teman pada kolom video. Ya, semoga informasi saya ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Ya, thanks for watching dan see you in the next video.